Aku diusir bapak usai menikah dengan pria asing. Aku kira bakal hidup nelangsa, tetapi ternyata malah. Judul, Mas Berandal, I Love You. Penulis, Akzana Ern. Novel ini tamat hanya di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 6, kamu di mana, Has? Kenapa rumah sepi? Kata anak Pak Jarwo, bapak dan ibu pergi bawa koper besar tadi pagi. Jantungku seakan melompat dari tempatnya. Mana mungkin? Bapak dan ibu tidak nampak berkemas saat aku di rumah. Mereka bahkan berpesan untuk sering dikunjungi. Mana mungkin pergi tanpa memberitahu? Nggak mungkin, Mas. Masa rumah sepi? Orang tadi pagi masih pada di rumah. Ini aku di depan rumah, Has. Aku pulang karena dengar kamu dinikahkan warga. Dan sekarang bapak ibu pergi. Ada apa ini? Mas Teddy terdengar panik. Jangan tanya bagaimana perasaanku. Ambiar, Mas, aku di rumah Pak Didin, Bapak memintaku tinggal di sini. Sekarang banyak orang, aku susul ke sana. Mas Teddy mematikan telepon. Aku berlari keluar dan melihat Mas Hanan masih sibuk menata spring bed di kamar. Dia segera menghampiri saat melihatku, mungkin karena raut kecemasan ini tertangkap mata elangnya. Ada apa? Ibu dan bapak katanya pergi dari rumah. Jawabku. Kemana? Aku menggeleng lemah. Air mata meleleh sudah. Tak lama terdengar raungan sepeda motor kakakku. Mas Teddy segera turun dari motor setelah Mbak Muna. Wajahnya garang dengan mata memerah. Langkahnya terburu-buru dengan hentakan kaki yang mantap. Lelaki berjaket hitam itu sontak melayangkan bogem mentah ke wajah Mas Hanan hingga nyaris tersungkur. Kau apakan adikku? Mas Teddy mengamuk. Aku belum pernah melihat dia semarah ini. Kini dia mencengkram kerah baju suamiku dan memukulnya sekali lagi hingga pria berkemeja putih itu benar-benar terkapar di lantai. Tak terhitung pukulan yang ia layangkan hingga wajah Mas Hanan babak belur, tulang pipi kanan itu membiru dan ujung bibirnya berdarah. Namun ia tampak tidak mau melakukan perlawanan sedikit pun. Cukup Mas, seruku terisak. Kami menjadi tontonan warga dan para kauli angkut yang masih berada di sekitar rumah. Jangan sampai dia luka di tanganmu. Wah, seru nih, celetuk Dinda sambil menyodorkan ponselnya, seolah-olah tengah merekam kejadian ini. Mas Teddy yang awalnya duduk di perut suamiku, sontak bangkit dan menendang pintu hingga tertutup rapat. Tidak ada lagi tetangga yang bisa melihat keributan ini. Hanya beberapa lelaki paruh baya yang awalnya nampak lelah, kini terlihat tegak enggak. Mereka sontak kembali merakit ranjang spring bed setelah Mas Teddy melemparkan tatapan tajam. Bangun, ucapnya masih terdengar penuh amarah. Mas Hanan bangkit dan sesekali menyemburkan darah dari luka di mulutnya. Ia masih tenang meski Mas Teddy seperti ingin menghantamnya dengan balok kayu. Aku yang takut jika lelaki itu benar-benar gelap mata. Mas Teddy, jangan. Kakakku membanting benda itu hingga patah. Kenapa harus begini, Berandal? Kau mau buat mapuk keluargaku atau bagaimana? Hah, Ted, jangan teriak, didengar orang. Istri kakakku berusaha menenangkan, tetapi tatapannya ke arahku seperti sangat ingin melenyapkanmu sekarang juga. Memangnya kenapa? Semua orang sudah tahu, jawab Mas Teddy. Lelaki ini sumber aib keluarga kita. Tapi adik kamu yang membawanya. Kenapa hanya dia yang kamu hukum? Harusnya adik kamu juga. Alih-alih menenteramkan, ternyata Mbak Muna hanya memperkeruh suasana. Aku membalas tatapannya. Dia pikir aku takut. Sejak awal kami tidak pernah akur sebagai tetangga, apalagi setelah menjadi ipar. Kebencian sepupu Dinda itu seperti makin berkobar. Has, jawab Mas. Bener kamu masukin dia ke kamar. Kakakku mulai kena hasut istri yang lebih mirip siluman ular itu. Enggak Mas, yang warga tuduhkan itu semua enggak benar. Ada provokasi juga, jadi kami semakin terpojok. Aku menjelaskan kronologi panjang lebar dan akhirnya kakakku pun lebih tenang. Apalagi, Mas Hanan mengucapkan permintaan maaf yang terlihat begitu tulus. Namun, Mas Teddy masih bersikap dingin dan sesekali membentak. Andai kemarin kakakku ada di rumah, mungkin pernikahan ini tidak terjadi. Mas Teddy sangat mahir mengendalikan massa, itulah salah satu sebab dirinya
ditarik menjadi anggota parpol dan sedang pelatihan di kantor pusat. Mas Teddy dan istrinya sudah kembali ke rumah. Tidak jauh dari sini. Bapak juga yang mencari kontrakan untuk mereka 3 tahun lalu. Kini aku di rumah bersama suami yang bagiku masih begitu asing. Mungkin dirinya pun begitu. Kami duduk di ranjang kamar masing-masing. Ya, lelaki yang terima saja aku panggil Mas Bran itu tidak memaksa untuk kami tidur satu ranjang. Meski pernikahan ini sah secara agama, tetapi aku belum bisa menerima. Aku membuka ponsel pintar yang dulu diberikan Mas Teddy saat berulang tahun ke-21. Sejak DO dari universitas, aku tidak pernah berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak dan sering berganti-ganti pekerjaan yang tidak menuntut ijazah sarjana. Di sini masih banyak lowongan untuk lulusan SMA, aman. Usai mendapat kabar bahwa bapak dan ibu tengah singgah di rumah paman, aku sudah sedikit lega. Mari kita lihat latar belakang Mas Bran, gumamku lirih. Di situs website Lambepol alias Lambe Politik menjabarkan beberapa informasi pribadi mengenai ibu dari suamiku. Hingga jariku tidak sengaja menekan sebuah artikel tentang anak Kiai Kondang yang sekarang menjadi istri jenderal polisi. Ada sebuah foto yang menampilkan keluarganya dan benar saja. Seorang lelaki yang cukup mirip dengan Mas Hanan berdiri di sisi paling kiri. Pria berkacamata dengan kemeja kotak-kotak. Deretan gigi yang dipenuhi behel menghiasi senyum lelaki itu. Benar-benar jauh berbeda dengan tampilan yang sekarang. Apalagi sepertinya lelaki ini berusia belasan tahun. Kalau itu benar dia, kulun banget, gumamku lalu terkekeh. Jemariku semakin aktif menyusuri layar. Di sebelah pria berpangkat itu, ada 2 gadis berwajah ayu. Aku ingin mencari informasi tentang data diri mereka. Siapa yang culun banget? Lelaki itu mengejutkan diri ini. Aku menutup layar ponsel dan menoleh. Dia sudah berdiri di depan pintu yang terbuka lebar. Ah, enggak, elaku. Jangan cari di internet, tanya saja pada saya. Apakah lelaki ini cenayang? Kenapa dia seolah-olah tahu apa yang aku pikirkan? Apaan sih? Ayo makan, ajaknya. Makan, saya masak nasi goreng. Kapan dia memasak? Kenapa aku tidak tahu? Masa? Aku berjalan keluar KMR dan melihat meja makan sudah ada 2 piring nasi goreng. Kenapa kamu yang masak? Kan seharusnya aku, tanyaku sambil duduk di bangku yang dia tarik untukku. Saya tidak bisa membiarkan orang lapar selama saya masih ada di dekatnya, katanya. Aku sempat ragu menyantap hidangan yang terlihat menggiurkan ini. Meski tampilannya sederhana, tetapi aromanya menggoda. Pria ini bisa saja menaruh obat tertentu. Kenapa tidak makan? Tanyanya. Aku bergeming. Di luar dugaan dirinya menukar piring kami, tetapi sebelumnya ia santap dulu 1 suap. Lihatlah, saya tidak kenapa-kenapa. Pesan singkat masuk melalui aplikasi chatting berlogo hijau. Meski belum kubuka, isi chat itu muncul di layar secara otomatis. Mataku awas membacanya. Mbak Muna mengirim kata-kata yang membuatku tercenung. Dari dulu kamu memang pembawa masalah. Has, seharusnya jangan banyak tingkah lah. Enggak pu AS kamu membuat bapak dan ibu malu. Baru saja ayahku mengabarkan kalau bapakmu mundur dari jabatan kades. Bakal susah lagi keluarga kalian. Rasain. Aku mengepalkan jemari. Gemuruh kemarahan menyesakkan dada ini. Boleh saya tahu apa yang membuat kamu murung? Aku mengusap wajah dengan kasar. Lelaki ini menatapku nanar. Maafkan atas semua yang terjadi. Kenapa kamu harus hadir? Iya, pria berkulit kecoklatan itu berhenti mengunyah. Kenapa kamu harus datang dalam kehidupanku? Bentakku, seharusnya hari ini aku makan malam dengan orang tuaku, bukan kamu. Mas Hanan menunduk, dapat kulihat jelas, ia kesulitan menelan makanannya. Maaf, memangnya dengan maaf kamu bisa kembalikan nama baik keluargaku. Aku berdiri dan mengusap air mata yang makin deras menerabas keluar. Kami dari dulu berusaha menaikkan derajat, biar gak dihina orang kampung. Tapi begitu, kami mulai memperbaiki nasib, kamu datang dan merusak segalanya.
Aku berlari ke kamar, melihat wajah berendel itu, emosiku meledak-ledak. Sejak dulu aku selalu dicap nakal hampir oleh semua orang. Hanya karena dianggap sulit diatur, aku mendapat predikat gadis urakan. Namun, kali ini aku benar-benar tidak bersalah. Kenapa Bapak harus mundur dari jabatannya? Bagaimana nasib proyek yang sedang berjalan? Aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Ini semua tidak adil. Suamiku masuk kamar dan terus meminta maaf. Ia bahkan berlutut di hadapanku. Maaf jika ini menyulitkanmu, tapi bapakmulah yang merencanakan pernikahan ini. Bersambung link novel ini untuk baca sampai tamat ada di link deskripsi.